Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ya mengenai penyelesaian masalah kubus dan balok ya. Sebelumnya Bapak udah pernah menjelaskan mengenai rumus ya atau cara mencari volume kubus dan balok tersebut ya pada bahasan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih memfokuskan ke penyelesaian soal-soal ya. Jadi mohon perhatikan dengan baik ya. Oke. Ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan rumus sakti ya. Rumus sakti maksudnya yang harus kalian ingat saja. Yang harus kalian ingat dari ya bangun sebuah kubus dan balok. Yang pertama ya, ini ada bangun apa namanya? Bangun kubus atau bangun ruang kubus, di mana kubus ini memiliki panjang sisi yang sama ya. Sisi yang atas, bawah, kanan, kiri, pinggir, belakang itu panjangnya sama. Kalau semuanya 10 cm, kalau satunya 10 cm, semuanya juga sama 10 cm. Nah, untuk rumusnya ya, atau cara mencari volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi. Ari sisi itu yang mana? Sisi itu adalah panjang ini nih, dari ujung ke ujung, dari ujung sini ke ujung sini, itu juga disebut dengan sisi ya. Pokoknya semua sisinya itu adalah sama. Ada juga yang menyebutkan ya volume kubus itu bisa dituliskan dalam bentuk R. R ini naon cenah Pak? R itu adalah rusuknya. Ari rusuk teh artinya pertemuan atau sambungan dari satu titik ke titik yang lain tah. Nu garis ieu dinamai rusuk ya. Dari satu titik ke titik yang lain itu dinamakan dengan rusuk. Jadi badai sisi badai rusuk mangga sami wae, tergantung soal ya. Dina soalna sisi ikuti pakai yang rumus yang S. Kalau di soalnya ku rusuk ngangge R. Teu naon sami wae ya, sama saja. Badai sisi badai rusuk. Tah ayeuna urang diajar sabalikna nya. Ari maksudna kieu, biasanya kita itu mencari yang sisinya sudah diketahui atau rusuknya sudah diketahui, cari volumenya. Aina mah dibalik ya. Sekarang itu terbalik. Sudah diketahui volumenya tapi sisinya belum diketahui. Nah, nanti kita langsung ke soal saja ya, biar lebih. Nah, ini adalah masalah volume kubus yang diketahui volumenya. Nah, ini ya. Untuk soal 1, ini ada sebuah kubus ya. Ada sebuah bangun ruang kubus di mana volumenya itu 729 cm per cm kubik. Kita cari berapa sih panjang sisinya itu. Tah panjang ti dieu ka dieu itu belum diketahui ya. Panjangnya itu belum diketahui. Nah, panjang ti dieu ka dieu teh belum diketahui ya. Nah, dari sini ke sini itu belum diketahui. Sekarang kita cari bagaimana caranya. Kita balikan. Kebalikan dari pangkat itu adalah akar. Jadi kalau ditanyakan S atau R, itu kalian tinggal cari S ya sama dengan akar pangkat 3 dari volume ya. Akar pangkat 3 dari volume. Volumenya itu berapa? Volumena tah anu di luhur aya 729 akar pangkat 3. Nah,
729. Jadi sabaraha dikali sabaraha dikali sabaraha anu hasilna 728 ya. Kemarin kita sudah belajar ya untuk penarikan akar pangkat 3. Kalau yang hanya 3 digit angka gini, kalian harus sudah hafal. Jadi dari 1 sampai 10, yang ujungnya 9, itu berapa pasangan dari 9 itu? Pasangan dari 9 adalah 9. Nah, jadi panjang sisinya itu ya. Jadi panjang sisinya itu ini adalah 9 cm. Ini Pak di dia kadi salapan IT dia kadi sabaraha ini namanya kubus. Semua sisinya atau semua rusuknya sama panjang. Jadi semuanya sama 9 cm. Ya, udah. Jadi kebalikannya ibaratnya gini atuh ya. Misalkan 2 itu sama dengan 2 dikali 3 misalkan ya. Itu 6. Ari 6 teh sama dengan 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ya. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Berarti kalau 3 itu berarti 6 dibagi berapa? Dibagi 2. Ini kebalikannya aja ya. 728 teh sabaraha kali sabaraha kali sabaraha 3 kali. Nah, yang itu salapan dikali salapan dikali salapan. Ini kemarin kita udah belajar, cuma kita aplikasikan ke dalam soal. Ya, ini sami wae sama saja ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya, soal nomor 2 ini sama ya. Ini juga sama. Ini ada sebuah kubus, volumenya itu ya, ada sebuah kubus, volumenya itu 4913 meter kubik. Berapa panjang sisinya? Sama aja ya. Untuk mencari sisi itu akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari volume. Oke. Ari volumena sabaraha? Aya tanu di luhur atau yang di atas. 4913. Tah. Jadi sabaraha kali sabaraha kali sabaraha anu hasilna teh 4813. Ya. Ini udah mulai 4 digit angka. Ingat yang kemarin caranya itu adalah ayo gimana? Caranya yang kemarin itu tandai 3 angka dari belakang. Tandai 3 angka dari belakang, yaitu 4 yang 9, 1, 3. Terus perhatikan angka yang tidak ditandainya, yaitu angka 4. Ya. Sekarang berapa kali berapa kali berapa? 3 kali ya. Berapa kali berapa kali berapa? 3 kali. Yang hasilnya itu ya, yang hasilnya itu tidak boleh lebih dari 4 atau sama dengan 4 ya. Ulangi, hasilnya itu tidak boleh lebih dari 4 atau sama dengan 4. 1, 2, 3, dari 1 dulu ya. 1 kali 1 kali 1 ya betul, kurang dari 4. Sekarang kalau 2 kali 2 kali 2 itu 8, sudah lebih dari 4, itu tidak boleh. Berarti ini hasilnya pasti 1 ya, hasilnya itu pasti 1. Lalu lihat angka yang paling ujung di sini, angka 3. Teman dari 3 itu berapa kemarin? 3 pasangannya dengan angka 7. Nah, berarti panjang sisinya itu adalah 17. 17 naon, Pak? 17 cm biasa lagi. Lihat dulu. Ya. Volumenya di sini ada meter kubik, berarti di sini pasangannya juga sama meter. Jangan pakai senti, lihat soalnya ya. Oke, mudah ya. Kalian pasti bisa, Bapak yakin. Berikutnya. Nah, ini soal cerita. Biasanya seperti ini. Soal cerita itu sebenarnya sama saja dengan soal biasa.
Tetapi karena melihat bacaan yang sangat panjang, jadi dalam otak kalian itu sudah, aduh susah, aduh rumit ini soalnya, nggak angka-angka langsung. Sebenarnya ini sama saja, bahkan cenderung bisa lebih mudah kalau soal cerita itu jika kalian bisa menafsirkannya dengan baik. Ya, oke, kita latihan. Ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 15 cm. Berapa volume kubus tersebut? Bapak sudah sebutkan, panjang rusuk sareng panjang sisi sami wae. Ya, panjang rusuk sareng panjang sisi sami wae. Jadi kita cari volumenya, ya. Kita cari volumenya. Oke. Volume kubus itu, yang ini dulu tuh ya. Biasakan untuk menjawab soal cerita itu kalian tentukan dulu apa-apa saja yang sudah diketahui, ya. Misalkan gini. Lihat, perhatikan baik-baik soalnya. Misalkan gini, ini yang sudah diketahui, cari dulu apa sih? Dalam sebuah soal cerita itu harus lengkap. Ini yang ditanyakan volume, berarti volume yang harus dicari itu apa-apa saja, ya. Yang sudah diketahui itu sisi, ya. Sisinya itu diketahui berapa senti? 15 cm. Oke. Ya, 15 cm. Volume itu justru yang ditanyakan. Kasih saja tanda tanya. Oke, untuk mencari volume kubus, kalian tinggal lakukan saja S dikali S dikali S. Nah, oke. Berarti S-nya berapa? 15 dikali 15 dikali 15. Oke. 15 dikali 15 sabaraha? Nah, lakukan perkalian bersusun, ya. 15 dikali 15, so kalikeun, ya. 5 dikali 5 2 2 na dikaluhurkeun. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Oke. Tinggal dijumlahkan. 5 diturunkan, 7 tambah 5 12, hijina kaluhurkeun. Hiji tambah hiji 2. 225. Kela can beres. Dikali 15. Oke. Ya. Maaf. Sekarang 225 dikali 15. Bagaimana caranya? Masih tetap lakukan perkalian bersusun. Makanya anak kelas 5 perkalian bersusunnya harus sudah lancar. Perkalian 1 sampai 10 harus hafal. Jangan main lidi lagi. Itu anak kelas 1 atau kelas 2. 5 dikali 5 itu 25. 2-nya dikeataskan. 5 kali 2 10 tambah 2 12. 1 dikeataskan. 5 kali 2 10 tambah 1 11. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. 1 kali 2 2. Tinggal dijumlahkan. 5 dikebawahkan,
2 tambah 5 7, 1 tambah 2 3, dan 1 tambah 2 juga 3. 3 3 7 5. 3 3 7 5. Satuannya apa? Di atas ada sentimeter, berarti ke bawahnya juga harus sentimeter. Sentimeter apa kalau volume? Sentimeter kubik. Ya, udah selesai yang ini. Udah, kita lanjutkan. Sebuah bak mandi memiliki volume 13.824. Aduh, apa liar? Heula atuh kudu liarnya. Sebuah bak mandi memiliki volume 13.824 liter jika diisi penuh dengan air. Berapa desimeter panjang sisi bak mandi tersebut? Ya, tidak usah susah-susah. Ini mudah saja, ya. Ini volume sudah diketahui. Itu ada 13.824 liter. Nah, 13.824 liter. Ya. Sekarang yang ditanyakan itu panjang sisi. Ya, itu yang ditanyakan. Berarti kalau ditanyakan panjang sisi, itu kebalikan. Kebalikan mah harus pakai akar. Ya. S sama dengan akar dari 13.824. Oke. Akar pangkat 3 dari 13.824, ya. Tandai caranya itu, ya. Tandai 3 angka dari belakang, lihat sisanya di depan. Ini ada angka berapa? Ada angka 13. Berarti, ya, bagaimana? Cari yang dipangkatkan 3 yang hasilnya itu sama dengan 13 atau kurang dari 13. 1 kurang 13 mungkin 1. Coba 2, cari yang paling dekat. 2 kali 2 kali 2 itu berapa? 8. 1 sama 2 dekat mana? Ya dekat 2, 8. 8 lebih dekat dengan 13 daripada 1. Pak, coba kalau 3 kali 3 kali 3, udah 27, gak boleh, ya. Lebih dari 13. Berarti yang dipakainya itu adalah angka 2, ya. 2. Nah, sekarang teman dari 4, ya. 4 itu temannya berapa? Atau pasangannya berapa? 4 itu berpasangan dengan 4. Jadi hasilnya 24. Satuannya apa? Bukan 24 liter. Liter mah untuk volume, ini untuk sisi. Liter itu sama dengan desimeter kubik, ya. Liter itu dalam pembahasan sebelumnya di semester 1, liter itu sama dengan apa? Desimeter kubik. Berarti ini 24 desimeter, ya. Karena tanyakannya juga ada desimeter. Udah selesai yang ini, yang kubus, ya. Bapak harap kalian bisa mengerti dan memahaminya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke balok, ya. Kita lanjutkan ke balok. Nah, rumus sakti volume balok. Nah, sakti mandraguna. Nah, ini ada balok. Sudah Bapak terangkan sebelumnya, dalam balok itu ada yang disebut dengan panjang, ya. Panjang itu anu ngagoler yang vertikal tapi letaknya di bawah, ya. Itu dinamakan dengan panjang. Kalau lebar itu juga masih vertikal, letaknya di bawah, tapi lebih pendek daripada panjang, ya. Kalau tinggi itu yang tegak ke atas atau yang berdiri atau nunangtung. Nah, itu disebut dengan tinggi, ya. Oke. Untuk mencari volume balok, kalian sebelumnya udah belajar, itu tinggal kalikan saja panjang dikali lebar dikali
tinggi. Ulangi ya, untuk mencari volume balok itu kalian lakukan perkalian panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk sekarang itu ada variasinya ya, ada modifikasinya. Yang dimodifikasi bukan hanya motor, bukan hanya mobil, tapi soal juga bisa dimodifikasi. Nah, untuk menjadi panjang ya, misalkan gini, volumenya udah ada, lebar sama tingginya udah ada, tapi panjangnya belum ada. Nah, kalian bisa lakukan ini. Panjang itu sama dengan volume dibagi lebar dikali tinggi. Terus kalau mau nyari lebar, kalian bisa lakukan pembagian volume dibagi per, itu artinya dibagi panjang dikali tinggi. Dan terakhir, kalau kalian mau mencari tinggi, lakukan saja volume dibagi panjang dikali tinggi. Nah, kita langsung saja ke soal. Oke, ini ada volume, sebuah balok udah diketahui nih volumenya 288 cm kubik. Berapa cm panjang balok tersebut ya? Agar memudahkan kalian untuk mengingat atau menyelesaikan masalah seperti ini, kalian hafalkan saja rumusnya ya, bahwa lamun P berarti nu acan aya tinggal L jeung T ya, pan P L T, lamun geus aya P tinggal L jeung T. Nah, bisa lihat, cek rumusnya lagi. Nah, ini nih untuk panjang V ya, V atau V dibagi L dikali T. Mudah saja sebenarnya. Ini ya. Kita lakukan saja kalau menemui soal seperti ini. Yang sudah diketahuinya tuliskan saja biar mudah ya. Volumenya udah ada nih. Volume sama dengan 288 ya, cm kubik. Terus panjangnya belum ada ya, panjangnya itu belum ada, tanda tanya saja. Lebarnya udah ada belum? Ada. Yang di bawah lihat, ada 4 di sini, 4 cm. Tingginya ada gak? Ada. Berapa? 6 cm ya, lebarnya 4 cm dan tingginya 6 cm. Oke, yang ditanyakan itu adalah panjang. Panjang itu dalam rumus tadi ya, panjang berarti baladna nu can ayana naon tah? PLT, pasti L dengan T, L dikali T gitu. Anu di luhurna naon sadayana ge, di luhur mah pasti V. Nah, panjang sama dengan volume dikali per lebar dikali tinggi. Volumenya berapa? 288 dibagi L-na sabaraha 4 dikali sabaraha eta 6 ya gitu, T-na kan 6 ya. Sekarang berarti 288 dibagi berapa? 4 dikali 6 24 ya, kudu geus apal kelas 5 mah. 288 dibagi 24, kumaha carana? Bagi kurung 288 dibagi 24, sok bagi kurung 28 bagi 24 1. Nah, bet hiji Pak. Apa nanti dia heula? Lamun 2 dibagi 24 teu tiasa kan 2 lebih kecil, ambil 28. 28 dibagi 24, artinya 24 dikali berapa yang hasilnya nggak boleh lebih dari 28. Berarti hanya dikali 1. Dalam muni kali 2 mah udah 48, lebih dari 28 ya. 24. Sekarang kurangi. Awas naruhnya di sini ya, dari kiri dulu. 28 dikurangi 24 itu 4 dibagi 24 gak bisa, 8 turunin. Ini pelajaran kelas 3 SD ya.
48 bagi 24 itu hasilnya 2. 2 kali 4, 48. Oke. 0 ya, kalau sudah 0 berarti isinya adalah 12. 12 naon? Sentimeter, dari soal lagi diteruskan sentimeter. Ya, itu mudah saja seperti itu. Nah, dah dijamin ngerti insya Allah. Next. Nah, sekarang ada soal berikutnya. Ini sama saja sih sebenarnya. Berapa sentimeter lebar? Tadi mah panjang, ini lebar. Apa saja yang sudah diketahui poin-poinnya? Kalian tuliskan saja biar tidak pusing. Volume udah ada. Volume teh sabaraha? 1080 ya. Sentimeter kubik. Panjangnya ada belum? Ada. 20 ya, 20 cm. Lebarnya ada. Nah, ini justru lebar yang nggak ada, tanda tanya ya. Terus tingginya ada di sini, ada yang tingginya, yaitu 9 yang berdirinya itu 9 cm. Oke. Yang ditanyakan itu nu ditanda tanyaan itu lebar. Lamun geus aya lebar naon cik? Nu can aya nu dihandap. Nah, panjang, lebar, tinggi berarti tinggal panjang sareng tinggi gitu kalikeun we. Pak abdi mah hilap di rumusna sok tingali atuh. Ya. Di sini kalian bisa cek rumusnya. Panjang dikali tinggi, ini volume ya. Volumenya berapa? 1080 dibagi panjangnya 20, lebarna teu aya dan ditaroskeun, berarti dikali tinggina 8 ya. Oke. Sekarang 1080 dibagi 20 kali 8. Aduh Pak, tuh dikotret deui. Lamun aya nu aya nolan, kalau yang ada 0 mengandung 0 itu gak usah dibawa dulu nolnya. 9 aja kali 2 berapa? 18. Nolnya ya sabaraha hiji atau ada berapa? Ada 1 ya, tambahan we, jadi 180. 1080 kali 180 itu akan menghasilkan berapa coba kira-kira ya? 180 dikali berapa yang hasilnya 1080 ya. Nah, kalau dibagi kurung boleh silahkan, biar cepat. Ini bisa juga kalian cari aja yang ujungnya ya. 8 nih, 8 dikali berapa kira-kira yang ujungnya jadi 8 lagi. 8 dikali 1 8, 8 dikali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 5 udah tentunya 0, 8 kali 6, nah mungkin 8 dikali 6. Coba kita cek ya, 18 kali 6, 8 kali genep 48, 4 na ke atas kan, 6 kali 1 6 tambah 4, nah ini 108. Nah ini berarti udah betul ya, sebab ini mah ada nolnya. Jadi 108 ya, 1080 itu kalau dibagi 180 hasilnya adalah 6 naon? 6 cm. Jadi lebarnya itu adalah 6 cm. Udah lanjutkan. Nah, ini ada hiji deui nu tacan diketahui naon? Tinggi ya. Volumenya sudah diketahui. Oke. Volumenya itu sudah diketahui ya. 1920 cm kubik. Panjangnya juga sudah diketahui 16 cm. Lebarnya juga sudah ada
10 cm, tetapi tingginya itu belum ada ya. Nah di sini masih kosong, tingginya nggak ada. Ini yang dicari ya, dari sini ke sini nggak ada. Nah untuk mencari tinggi itu juga sama, P, L, jeung T ya, karek ayat T berarti tinggal P sarang L nya, P dikali L, ini volume sama saja. Volume nah sudah diketahui 1920 ya, dibagi panjangnya juga sudah ada 16, dikali lebarnya juga sudah ada 10. Tinggal kalian hitung saja, 1920 dibagi dengan 16 kali 10 sabaraha? 100 genep 10. Sekarang 1920 dibagi 60, lakukan saja bagi kurung. 1920 ya dibagi 6 dibagi 160. Cik 1 bagi 160 tiasa teu, 18 bagi 160 teu tiasa, 192 bagi 160 mungkin ya. Pasti ini akan menghasilkan hiji 82 dibagi hiji 60, pasti hiji dalam 2 pasti lebih ya. 1 dikali 160 itu 160. Awas menaruhnya di sebelah kiri ya. 192 2 dikurangi 02, 8 kurangi genep 3, hiji kurangi hiji 0, gak usah ditulis. 32 bagi 160 kan gak bisa ya, ada 0 yang belum diturunin, kalian turunkan. 320 bagi 160 iya aya nolan teu kudu waka dicacanak nya. 32 we bagi 16 sabaraha? 32 bagi 16 itu 2 ya, 2 kali 160 jadi 320 ya, iya kali dah 2 kali 160 jadi 320 ya. Sekarang 320 kurangnya 320. Kalau sudah 0 berarti isinya 12. Nah isinya 12. Oke, 12 naon? 12 cm. Oke ya, ini mudah. Kalau dicari T berarti nu acan P jeung L, luhurna P. Kalau dicari L ya batur nu acan panjang jeung tinggi gitu we ya. Soal cerita, aduh liar Pak. Soal cerita. Sebuah mani memiliki bentuk balok panjang 80, lebar 50, tinggi berapa, volume air. Aduh, ini murah sama kusen babari. Ya. Volume balok. Bagaimana caranya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya. Sok tuliskeun heula panjangna sabaraha, lebarna sabaraha, tinggina sabaraha. Sok panjangnya berapa? 80. Ada di soal ya. Lebarnya ada 50. Tingginya juga ada 40. Oke. Kalian masukkan saja panjang 80, lebar 50, dan tinggi berapa? 40. Aduh, nol gini gampang ya. 8 saja dulu dikali 5 berapa? 40. 2 W 0 tambahan. Jadi 4000. 4000 dikali 40. Ini juga mudah. 0 tong dicandakan. 4 W kali 4. Ya. 4 W kali 4. Yaitu genep 11. Anu can kacandakan 0 sabar hiji, 2, 3, 4. Tambahan 0 4, hiji, 2, 3, 4. Hasilnya 160.000 cm kubik karena ini adalah volume. Selesai ya. Terus soal cerita mudah ya, tidak ada yang sulit. Oke. Soal berikutnya.
Sebuah balok memiliki panjang 25 cm, tinggi 5 cm. Jika volumenya 2125 cm kubik, berapa cm lebarnya? Sama. Ini juga cari dulu apa saja yang sudah diketahuinya biar nanti mudah untuk menyelesaikan. Sok, volume aya teu. Aya 2 hiji 25 ya, sentimeter kubik. Terus panjangnya ada gak? Ada 25 cm. Lebarna aya teu? Oh, tidak ada. Ini justru yang ditanyakan. Tanda tanya. Tingginya aya teu? Ada tingginya 5 cm. Ya, yang ditanyakan itu adalah lebar. Nah, panjang, lebar, tinggi, tos aya lebar, berarti nu can aya adalah panjang sareng tinggi. Kudu aya dikali di dieuna. Luhurna naon? Pasti volume. Volumenya sabaraha? 2 1 2 5 cenah. 2 1 2 5. Panjangnya berapa? 25. Ada panjangnya ya di sini. Tingginya berapa? Tingginya itu adalah 5. Sok, tinggal kalian kalikan. 2 1 2 5 dibagi 25 kali 5 sabaraha? Sok kotret atuh. 25 kali 5 kali 5 25. 2 na kaluhurkeun. 5 kali 2 12 10 tambah 2 12. Jadi 125. Ayeuna 2125 dibagi 125 berapa? Lakukan bagi kurung. 2125 dibagi 125. 2 bagi 125 gak bisa, 21 juga gak bisa, berarti 212. 212 bagi 125 berapa? Dari 1 dulu ya. Kalau 2 udah gak mungkin. 2 kali 125 itu udah 250, berarti ini 1 dikali 125 125 ya, oke. Kurangi 2 kurangi 5 12 kurangi 5 7. Satunya udah dipinjam tinggal 0. 10 kurangi 2 8. Ini udah dipinjam tinggal 1 kurangi 1 0. Gak usah ditulis. 87 bagi 125 itu gak bisa, ada 5 yang belum diturunkan. Nah, sekarang 875 bagi 125. 5 ya, angka 5 itu spesial. Kalau mau isinya 5 lagi itu pasti dikali 5. Udah gak salah ya. Oke, ulangi. 5 itu maaf, 875 bagi 25 ya. 5 itu agar jadi 5 lagi bisa dikali 5 atau dikali 7. Jadi 875 dibagi 125 itu berapa? Kalau dikali 5 agak kejauhan ya kayaknya ke angka 800-an, berarti pasti dikali 7 ya. 7 kali 125 itu 875. Oke. Berarti isinya adalah 17. Naon 17 naon? 17 cm. Ya. Udah. Gitu aja untuk soal seperti ini. Yakin bisa, sering latihan dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.